Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahila Nailatul Ula dengan NIM 12320600022 dari Prodi Pendidikan Biologi 1A. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint AI dari jurnal yang berjudul Daerah Aliran Sungai untuk Kecerdasan Buatan, Kecerdasan Manusia, Kecerdasan Mesin, dan Kecerdasan Biologis. Di sini saya menggunakan AI untuk membuat PowerPoint, yaitu Gamma. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu yaitu Bu Sri Marianti MPD. Nah, jadi pada topik pembahasan ini menganalisis perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Usulannya adalah AI itu harus dibagi secara jelas ke dalam kategori-kategori berikut. Pertama, kecerdasan manusia buatan atau AHI, Artificial Human Intelligence. Kedua, kecerdasan mesin buatan atau AMI, dan kecerdasan biologi buatan atau Artificial Biological Intelligence, yang juga akan menjadi arah utama pengembangan teori dan aplikasi AI. Sebagai titik awal untuk cabang-cabang AI, beberapa standar klasifikasi dalam metode yang dibahasnya yaitu berorientasi pada manusia, pada mesin, dan pada biologi. Nah, bagaimana AI berorientasi pada manusia, berorientasi pada mesin, dan bagaimana AI berorientasi pada biologi. Baik, lanjut ke pembahasan. Pengenalan tentang daerah aliran sungai atau DAS. DAS ini atau daerah aliran sungai adalah wilayah geografis yang dibatasi oleh bagian tertentu dari topografi suatu area. Secara umum, DAS mencakup seluruh area yang drainasinya mengalir melalui satu muara. DAS berupa sistem hidrografis yang penting dan kompleks. Nah, selanjutnya yang pertama ada kecerdasan manusia. Terbagi ke dalam ketiga penjelasan atau tiga definisi. Yang pertama yaitu kekuatan kognitif. Nah, sebagai manusia memiliki kecerdasan yang kompleks dan beragam yang mencakup kekuatan kognitif seperti pemahaman, adaptabilitas, dan pemrosesan informasi. Kemudian yang kedua, empati dan kreativitas. Jadi kecerdasan manusia juga melibatkan kemampuan empati, kreativitas, dan pemecahan masalah yang rumit, memberikan keunggulan unik gitu di dunia ini. Kemudian yang ketiga, self-awareness dan learning ability. Nah, di sini mampu mengembangkan pengetahuan seiring waktu gitu ya, memiliki kesadaran diri dan kemampuan belajar yang kuat untuk terus menjadi lebih baik. Nah kan, kecerdasan manusia itu salah satunya ya kecerdasan manusia buatan yang tadi di awal saya singgung, yaitu AHI atau Artificial Human Intelligence. Nah, AHI ini berfokus pada pengembangan robot yang menyerupai manusia, pembelajaran yang menyerupai manusia, dan AI lainnya yang berorientasi pada manusia. Nah, robot yang menyerupai manusia ini akan menjadi arus utama AHI. Pada awalnya AHI ini diusulkan untuk mencakup subcabang seperti superhuman-like robot untuk hidup bersama manusia sebagai mitra. Kemudian ada general human-like robot untuk membantu manusia sebagai pekerja rumah tangga. Jadi di zaman sekarang itu bahkan seiring berkembangnya zaman dan seiring berjalannya waktu, pekerjaan-pekerjaan di dunia ini bisa tergantikan oleh AI atau robot gitu. Kemudian yang kedua ada kecerdasan mesin. Nah, ada 3 definisi juga di sini. Yang pertama ada penggunaan teknologi modern. Nah, kecerdasan mesin adalah penggunaan teknologi modern seperti algoritma dan komputasi berdaya tinggi untuk memungkinkan mesin mampu belajar, beradaptasi, dan melakukan tugas-tugas manusia. Terus definisi yang kedua, pengenalan pola dan pengambilan keputusan otomatis. Dalam kecerdasan mesin, komputer dilengkapi dengan algoritma yang memungkinkan pengenalan pola, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan otomatis untuk berbagai masalah yang rumit. Jadi banyak ya di zaman sekarang yang
AI-nya itu sudah berkembang, bahkan ya AI-nya sudah berkembang, bahkan ya banyak membuka menyalakan lampu saja sekarang sudah tidak perlu memakai cara yang manual. Bahkan sudah di negara lain sudah lebih canggih lagi. Kemudian definisi yang ketiga yaitu kecepatan dan efisiensi. Kecerdasan mesin dapat memproses data dengan kecepatan yang jauh melebihi kemampuan manusia, sehingga memungkinkan analisis data yang lebih efisien dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Banyak ya sekarang contohnya. Nah, kecerdasan mesin buatan ini bisa kita sebut dengan artificial machine intelligence, yang berfokus pada pengembangan kemampuan komputasi mesin kan, untuk memperkuat pembelajaran mesin, robot yang menyerupai mesin, dan AI berorientasi mesin lainnya. Nah, AMI ini diusulkan untuk mencakup subcabang pembelajaran mesin, termasuk jaringan neural, deep learning, dan komputasi numerik lainnya, robot mirip mesin, termasuk lengan mesin, kemudian dan masih banyak lagi gitu. Nah, yang ketiga ada kecerdasan biologis. Kecerdasan biologis ini terkait dengan kecerdasan yang ditemukan pada makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan, mencerminkan susunan genetik dan lingkungan mereka. Kecerdasan biologis ini memungkinkan organisme untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, menemukan makanan, bereproduksi, dan berinteraksi dengan individu lainnya. Kecerdasan biologi buatan atau artificial biological intelligence ini berfokus pada realisasi pembelajaran yang terinspirasi oleh biologi, seperti biorobotika dan AI yang berorientasi biologis lainnya, di bawah panduan prinsip etika AI. Nah, ABI ini diusulkan untuk mencakup subcabang seperti yang tadi, biorobotika termasuk RoboSwift, Spider, teknik biomedis, sibernetika, dan lain-lain. Kemudian pemrograman genetika, dan topik tradisional lainnya. Dan penelitian tentang teori dan penerapan ABI. Nah, kemudian bagaimana nih perbandingan kecerdasan manusia, kecerdasan mesin, dan kecerdasan biologi? Karena ternyata AI itu tidak luput dari kecerdasan ketiga ini gitu. Nah, pertama ada kekuatan. Manusia memiliki kekuatan kognitif nih, sedangkan mesin memiliki kemampuan pemrosesan yang cepat. Kecerdasan biologis juga memiliki kekuatan yang spesifik dalam konteks lingkungannya. Kemudian yang kedua ada keterbatasan nih. Manusia memiliki keterbatasan fisik dan kekurangan memori ya, sementara mesin mungkin kurang dalam pemahaman konteks. Sedangkan kecerdasan biologis terbatas oleh keterbatasan organ dan kemampuan mereka. Kemudian dari segi keleluasaan. Nah, kecerdasan manusia memiliki keleluasan dalam hal kreativitas dan adaptabilitas, sementara mesin dan kecerdasan biologis terbatas pada pemrograman dan lingkungan mereka. Kalau misalkan mesin atau biologis ya, misalkan ada salah satu yang membuat kecerdasan tersebut rusak, contohnya mesin rusak atau listriknya bagaimana rusak, nah itu ya sudah tidak bisa dipakai. Kalau kecerdasan manusia kan beda lagi. Manusia memiliki ya intinya beda lah kalau manusia. Selanjutnya, bagaimana penerapan daerah aliran sungai atau DAS dalam bidang kecerdasan buatan? Nah, DAS ini dapat diaplikasikan dalam kecerdasan buatan dengan mempelajari kecerdasan manusia dan menggunakan konsep-konsep tersebut untuk mengembangkan algoritma dan model yang dapat digunakan dalam sistem cerdas. Pengaplikasian DAS dalam kecerdasan buatan memiliki potensi besar bagi pengembangan solusi yang lebih efektif, adaptif, dan inovatif dalam berbagai bidang. Simpulannya, DAS ini adalah konsep yang dapat diterapkan dalam pengembangan kecerdasan buatan, mempelajari kecerdasan manusia, kecerdasan mesin, dan kecerdasan biologis memungkinkan pengembangan solusi yang lebih cerdas dan adaptif di berbagai bidang. Jadi, dari jurnal yang saya cari, ini tuh menganalisis status AI saat ini, membahas tantangan yang ada, dan menunjukkan perlunya memperkuat studi teoritis AI dengan mengkategorikan 3 cabang, yaitu kecerdasan manusia buatan, mesin buatan, dan biologis buatan. Klasifikasi ini juga dapat dianggap sebagai titik awal dalam sistem teoritis R&D AI. Nah, ambil robot sebagai contoh dalam waktu dekat di masa depan.
Robot yang menyerupai manusia akan semakin penting bagi manusia, termasuk superhuman like robot atau SHLR, general human like robot, dan lain-lain. Beberapa standar dan metode klasifikasi juga dibahas seperti objek penelitian dan lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.